beliau mengantarkan surat kepada Ibu Puan Maharani terkait isu pemakzulan Jokowi yang hari ini sedang ramai dibahas. Betul. Karena kemarin sekitar 2 minggu yang lalu Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menerima perwakilan petisi 100, Ya. Bang Marwan dan 12 tokoh petisi 100 yang didampingi oleh Bung Faisal Assegaf di kantornya langsung, dan itu kemudian ditanggapi secara langsung oleh Ibu Puan Maharani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bung Arif, jadi ini merupakan follow up dari statement Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, Ya. Natsyatra Kushala Devi SOS gitu. Di mana kemarin beliau menyampaikan bahwa untuk masalah aspirasi pemakzulan itu DPR menerima, karena namanya aspirasi tentu diterima begitu. Namun Ibu Puan Maharani menyampaikan bahwa terkait aspirasi itu perlu disampaikan apa buktinya dan apa urgensinya. Gitu loh. Nah, karena itu kami datang kemari yang pertama menyerahkan surat permohonan audiensi, perihalnya itu ya, permohonan audiensi dan penyerahan bukti aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dan ini menindaklanjuti pertemuan kemarin. Saya bacakan saja. Sehubungan dengan bergulirnya aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disampaikan tokoh petisi 100 kepada Menko Polhukam Mahfud MD, menindaklanjuti pula pernyataan Ketua DPR RI di media terkait alasan, bukti, dan urgensi pemakzulan, maka kami juga ingin menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo lengkap dengan alasan, bukti, dan urgensinya. Adapun mengenai waktunya, kami usulkan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, bertempat di kantor DPR RI. Waktunya jam 10.30 sampai dengan selesai. Itu yang kami usulkan. Kemudian agendanya adalah penyampaian aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo dan penjelasan mengenai alasan, bukti, dan urgensinya. Untuk konfirmasi lebih lanjut, saya juga sudah menuliskan nomor HP ya di surat yang kita kirim. Dan kemudian surat ini dikirim ke DPR RI melalui Sekjen, ditujukan kepada beberapa pihak ya. Pertama tentu saja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, yang kedua kepada 9 fraksi yang ada di DPR RI itu sebagai tembusan. Ada fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, PKS, PAN, pokoknya 9 fraksi yang punya anggota DPR RI di DPR ini, di gedung ini, kita kirimi begitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, adapun begini, mengenai alasan, kami sebenarnya nanti untuk lebih lengkapnya saat audiensi kami ingin sampaikan. Tapi perlu kami sampaikan, saya tadi sudah mendapat amanah dari Bang Egy Sujana, mewakili tim pembela ulama dan aktivis, untuk segera dulu menyerahkan surat ini, agar beliau nanti bisa ikut audiensi di hari Senin pekan depan. Nah, di Senin itu akan dijelaskan secara lengkap, termasuk bukti-bukti yang dijadikan dasar. Nah, ini bukti-buktinya kami sudah bawa, tebal, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ini buktinya adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, ada Pengadilan Tinggi Semarang, dan juga ada Pengadilan Mahkamah Agung, langsung dari Mahkamah Agung. Nah, adapun terkait alasannya begini, kalau petisi 100 itu kan alasannya terkait cawe-cawenya Presiden, yang akhirnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing Romawi 21 strip PUU garing 2023, yang kemudian memberikan tafsiran kepada ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sehingga Gibran yang sebelumnya kurang dari 40 tahun tidak boleh maju, jadi boleh maju karena tafsiran dari putusan MK ini. Nah, terhadap putusan MK ini kan ada putusan yang disebut dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan putusan MK itu justru menegaskan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik berat, kualifikasinya berat. Artinya saat memutus dia melanggar etik, berarti putusan itu adalah putusan yang dihasilkan dari proses yang melanggar etik. Jadi mereka mengambil alasan itu sebagai perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam pasal
7A Undang-Undang Dasar 1945, karena seorang presiden dan atau wakil presiden itu bisa diberhentikan dari jabatannya sebelum masa akhirnya ya tentunya. Itu bisa karena melakukan pengkhianatan terhadap negara, kejahatan berat, melakukan tindak pidana korupsi, termasuk ya melakukan perbuatan tercela atau ya telah kehilangan syarat, tidak memenuhi syarat gitu. Nah, kalau kami datang kemari bersama tim pembela ulama dan aktivis, yang pertama kami mengirim surat itu kami juga sama. Idenya adalah aspirasi pemakzulan kepada DPR. Gitu. Ya, alasannya tapi berbeda. Jadi alasannya benar sama, merujuk ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kami menggunakan alasan adanya ya presiden sudah tidak memenuhi syarat lagi. Kenapa presiden tidak memenuhi syarat lagi? Karena ijazahnya palsu. Karena syarat untuk menjadi presiden kan minimal berijazah SMA atau sederajat. Nah, lulus SMA atau sederajat kan dibuktikan dengan ijazah yang asli. Nah, presiden ini tidak punya ijazah asli. Di mana dibuktikan itu? Nah, buktinya adalah ini. Ini salinan petikan putusannya. Mungkin bisa terlihat. Bisa terlihat ya. Salinan putusan yang bundelnya sebesar ini dari Pengadilan Negeri Surakarta. Apa isinya itu? Pada kasus pidana Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Di dalam kasus tersebut, ya kan, di dalam kasus tersebut kan Bambang Tri dan Gus Nur dianggap mengedarkan kabar bohong. Semuanya cuman fotokopi. Padahal yang dipersoalkan adalah kepalsuan ijazah Jokowi. Harusnya kan kalau dia mau membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli dan orang yang mengatakan ijazahnya palsu itu adalah orang yang mengedarkan kabar bohong, harusnya kan ditunjukkan ijazah aslinya. Betul. Nah, ini tidak ada. Nah, dari situ berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah ini, kami tidak men-challenge DPR. Kalau butuh bukti, ini buktinya. Presiden nggak ada ijazahnya yang asli. Buktinya ada. Bukan omong-omong putusan pengadilan setebal ini nih. Putusannya setebal ini. Nih. Petikan putusan nomor 318 Pitsus garing 2022 garing PN SKT. Ini putusan, bukan kata Ari, bukan kata Kozinudin, bukan kata siapa, bukan. Terus selanjutnya, nah, dulu kita juga pernah mau membawa proses pemakzulan itu ke DPR. Tetapi DPR menolak, makanya DPR kita gugat dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini vonisnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini masih ada salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu kita kan membawa aspirasi tahun 2020 ini. Ini yang pertama. Ini untuk membantah pernyataan Prof Yusril, Prof Jimli yang menyatakan orang yang menyuarakan pemakzulan itu dianggap orang yang takut kalah pilpres dan panik. Saya garis bawah ya, kami menyuarakan aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi itu jauh sebelum Pilpres 2020. Namun saat itu alasannya adalah karena Presiden melakukan perbuatan tercela karena banyak bohong. Nah, kita bawa ke DPR ditolak, ya kita gugat DPR. Walaupun akhirnya di NU, itu hal yang lain. Saya ingin menegaskan dengan putusan ini bahwa putusan ini membuktikan bahwa masalah aspirasi pemakzulan presiden itu bukan karena sebelum ada pemilu, sebelum ada pilpres, jauh, bukan karena takut kalah pilpres panik, enggak, ini udah lama, hanya memang menemukan momentumnya saat tim petisi 100 mendatangi kantor Menteri Politik Hukum dan Keamanan begitu. Nah, saya ingin jelaskan juga urgensinya, kenapa ini urgen untuk kami sampaikan kepada DPR. Karena begini, sebagai bagian dari anak bangsa, tentu kita tidak mau mewariskan legacy punya presiden berijazah palsu. Ini harus dibersihkan. Kami tidak punya daya paksa untuk memanggil presiden untuk menunjukkan ijazah aslinya. Yang punya wewenang itu adalah DPR melalui fungsi kontrol yang ada pada DPR. Kemarin Ibu Puan Maharani sudah membuka ruang aspirasi itu. Ibu Puan hanya butuh bukti dan urgensinya apa. Nah, hari ini kami bawa bukti 4 putusan, 1 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 1 putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dan 1 putusan Mahkamah Agung. Udah ingkrah ini. Jadi bahwa ijazah Jokowi itu tidak dapat dihadirkan, tidak ada aslinya, itu ingkrah. Yang kedua, bahwa Gus Nur dan Bambang Tri tidak mengedarkan kabar bohong, hanya dianggap menyebarkan permusuhan, kebencian berdasarkan sara, itu juga udah ingkrah. Nah, harapan saya nanti
kita bisa diagendakan untuk ketemu, dan setelah ketemu nanti teman-teman akan kita undang untuk bisa menyampaikan aspirasi langsung. Betul. Kita mau tidak lanjuti, benar enggak sih Ibu Ketua DPR RI benar-benar membuka diri terhadap aspirasi ini? Jangan-jangan setelah kami datangi kami bawa bukti nanti beda lagi begitu. Tapi kita ya husnuzon lah, karena pernyataannya kita diminta datang bawa bukti, kita bawa bukti. Kita kirim surat dulu, kita jadwalkan kalau bisa Senin besok, mudah-mudahan Senin bisa terjadwal. Nah, paling tidak surat ini adalah bagian bentuk komitmen kami cinta kepada negeri ini. Dan kami tidak ingin negeri ini ada legacy pernah dipimpin oleh presiden yang tertuduh, katakanlah demikian ya, berijazah palsu. Dan ini kesempatan bagi Pak Jokowi, kalau katakanlah kalau datang ke pengadilan gengsinya turun ya, nggak maulah ngapain ngurusi penggugat itu, ngurusi Bambang Tri, ngurusi siapa, Gus Nur. Ya sudah, nanti di DPR ketika dipanggil oleh DPR, dia selain mengklarifikasi bawalah ijazahnya. Betul. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Bambang Tri, SD, SMP, SMA juga UGM-nya. Yang paling penting S1 UGM-nya, karena menurut Bambang Tri Mulyono, Presiden Jokowi tidak punya ijazah UGM, ijazah yang dipakai itu punya Hari Mulyono, adik ipar Jokowi yang dulu pernah menjadi mantan suami Hidayati. Yang Hidayati hari ini menjadi istri dari Ketua MK Anwar Usman. Begitu. Ada lagi.